Yaitu bagaimana kita sebagai jemaat hidup di tengah-tengah situasi, khususnya pada saat ini, di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah masa karantina ini, kita mau belajar supaya kita di tengah-tengah ini justru kita bisa berbuah. Alright, selamat datang kembali dalam program saya Unboxing the Truth. Alright, saudara, saya percaya saudara yang melihat video ini adalah orang yang berkati Tuhan. Dan saya percaya dan berdoa saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan unboxing kitab Filipi pasal 1. Nah, kalau sebelumnya saya ada video khusus untuk unboxing kitab Filipi ini, tapi khusus berbicara mengenai leadership role, dari yang bisa kita pelajari dari kitab Filipi. Nah, hari ini dalam video ini saya berbicara dari sudut yang berbeda, yaitu bagaimana kita sebagai jemaat hidup di tengah-tengah situasi, khususnya pada saat ini, di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah masa karantina ini, kita mau belajar supaya kita di tengah-tengah ini justru kita bisa berbuah, semakin menghasilkan buah. Nah, ini mau kita belajar dari kitab Filipi ini, di mana kitab Filipi ini adalah di mana situasi pada saat ini jemaat Kristus sedang mengalami sesuatu yang mungkin tidak sama, tapi mereka juga mengalami pergumulan di mana ada pengajar sesat di sana, ada musuh-musuh Kristus, dan pada saat itu pemimpin mereka adalah Paulus sedang dipenjara. Dan pada saat ini juga masa-masa di mana orang-orang Kristen dikejar-kejar dan mereka beribadah di rumah-rumah. Jadi ini ya, mereka sedang ada masalah, ada situasi yang tidak baik. Tapi hari ini kita mau belajar di situasi pada saat mereka sedang ada pergumulan yang besar, tapi mereka tetap berbuah. Nah, ini mau kita pelajari di tengah situasi ini, kita mau belajar supaya kita tetap semakin berbuah. Nah, oke, kita akan belajar apa yang Paulus ajarkan, apa yang Paulus tekankan, apa yang Paulus dorong kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap berbuah. Nah, kita lihat di ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, Paulus mendorong dan berdoa kepada jemaat di Filipi supaya mereka itu semakin melimpah dalam pengetahuan. Kemudian yang benar, pengetahuan yang benar, yaitu firman Tuhan, dan dalam segala macam pengertian. Artinya Paulus mendorong jemaat pada saat itu, pada jemaat Filipi, supaya mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau saya mau buat dalam bahasa saya adalah saya mau mendorong saudara untuk tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Kita lihat dari 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, saudara, kenapa Paulus mendorong untuk tetap melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, yaitu firman Tuhan dan hikmah dari Tuhan, supaya dalam situasi ini kita tetap hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Nah, sekali lagi, kenapa kita harus hidup tidak bercacat celah atau hidup benar dalam Tuhan? Karena dikatakan di ayat 11 bahwa supaya penuh dengan buah kebenaran. Firman Tuhan yang kita hidupi, firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita baca, itu akan menghasilkan buah. Itu buah kebenaran dan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara, firman Tuhan yang sudah kita renungkan, kita baca dan kita hidupi, kita taat, itu akan berbuah, yaitu buah kebenaran. Tapi yang mengerjakan buah itu adalah Yesus Kristus, bukan saudara yang bersusah payah,
Tapi Yesus Kristus yang menghasilkan buah itu. Itu sebabnya kalau saudara pernah dengar firman Tuhan dalam Ulangan dikatakan, susah payah tidak akan menjadikan engkau kaya, tapi berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya. Nah, kita melihatlah di sini Paulus menjelaskan bahwa firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita hidupi ini akan menghasilkan buah, dan buah itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, pada saat ini mungkin saudara sudah dirumahkan, sudah di PHK, bisnis saudara tutup, atau usaha saudara tidak berjalan lagi, atau penghasilan sangat menurun drastis. Nah, saya mau mendorong saudara, seperti Paulus mendorong jemaat Filipi, saya mendorong saudara untuk merenungkan firman Tuhan siang malam dan melakukannya. Kalau kita dengan setia dan taat merenungkan atau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan menghalau segala penyakit menular. Dan bukan hanya menghalau, tapi Tuhan akan memberkati kita melebihi bangsa-bangsa. Nah, ini janji Tuhan. Jadi saudara, saya mendorong saudara untuk tetap merenungkan firman Tuhan siang malam. Karena janji Tuhan mengatakan, bahkan di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 dan Yosua 1 ayat 8 dikatakan, kalau kita setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan tidak pernah lupa memperkatakan kebenaran firman Tuhan, maka apa saja yang kita akan lakukan berhasil. Saudara sekali kasih dalam nama Yesus, saya tetap mendorong pada saat ini, tetaplah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tetaplah melakukan firman Tuhan, karena saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Nah, ini saudara, dan saudara kita lihat sekarang di ayat 6. Nah, ini dasarnya kenapa Paulus mendorong jemaat untuk tetap hidup dalam firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Artinya saudara, Paulus tahu bahwa Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang baik. Tuhan sudah merencanakan masa depan kita indah, masa depan kita yang luar biasa. Dan hari ini saudara, saya mau katakan di dalam nama Yesus, dengan kasih Kristus, saudara harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan setia melakukannya. Karena apa saja yang kau lakukan, kau berhasil. Dan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu akan berbuah dalam hidup saudara, dan Yesus yang menghasilkan buah. Di tengah situasi pandemi ini, di tengah situasi karantina ini, Tuhan akan menghasilkan buah dalam hidup kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membela kita, Tuhan akan mengangkat hidup kita. Karena saya percaya firman Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah bohong. Dia Allah yang selalu menepati janji. Sekali lagi saudara, renungkan firman Tuhan siang malam. Oke saudara, saya percaya saudara diberkati hari ini. Kalau saudara diberkati, please share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena saya akan memposting video-video baru dan saudara akan diberkati. Nah, ini masih pasal 1, dan ini pun masih ayat 1 sampai 11. Ada kebenaran firman Tuhan lagi yang saya akan bagikan kepada saudara. Itu sebabnya pasti subscribe channel ini. Dan kalau saudara mendengar ini dari podcast, pastikan saudara follow podcast ini, karena ada banyak video, ada banyak podcast yang akan saya rilis, dan itu akan memberkati saudara. Dan yang penting untuk saudara, kalau saudara diberkati, share video ini, share podcast ini kepada orang-orang lain. God bless you.